Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih bisa pun di dunia maya. Ini akan cepat berlalu kembali seperti bisa pada kondisi yang normal. Insya Allah. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang baru masuk silakan untuk membuka LKS-nya halaman 42 tentang ketimpangan sosial. Kalau kita ingat dengan materi di sosiologi tentang masyarakat, tentu kalian sudah paham ya. Di masyarakat itu ada masalah sosial. Salah satu masalah sosial itu adalah ketimpangan sosial. Kenapa ini bisa terjadi? Banyak hal. Ya, dari kalau kita lihat di ketimpangan di masyarakat itu bisa terjadi karena ketimpangan pendapatan. Contohnya kalau orang berprofesi artis, sekali manggung dia bisa 150 juta. Kayak artis yang nyanyi alamat palsu. Itu 150 juta. Sedangkan kalau misalnya seorang petani, nelayan, dia bekerja seharian belum tentu dia dapat uang 100.000. Nah, ini salah satu pemicu yang dengan dari rasa berdampak juga kepada kesehatan. Orang dengan pendapatan yang besar pasti dia makan dengan menu yang sangat sehat, memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Proteinnya bukan cuma protein tempe tahu, tapi juga proteinnya bisa daging tiap hari, bisa seafood yang harganya memang fantastis. Lalu faktor yang lain bisa kita lihat tadi dari faktor kesehatan karena imbas dari pendapatan. Jangan lupa negara kita ini adalah negara timur. Di mana negara timur itu yang namanya gender, perbedaan perlakuan jenis kelamin itu sangat dijunjung. Contohnya seorang laki-laki dan seorang perempuan bekerja dalam sebuah perusahaan yang sama di perusahaan modern, ya, itu ada perlakuan beda antara dari segi pendapatan dengan laki-laki dan perempuan. Saya pernah ngobrol dengan orang yang tinggal di Jogja. Ya, di sana apalagi perlakuannya luar biasa berbeda. Jadi perempuan digajinya itu di bawah laki-laki. Ya, jadi bisa dibandingin. Apalagi ada kewajiban buat seorang perempuan kalau bekerja dia tetap harus memegang kendali di rumah tangganya. Jadi luar biasa beban seorang perempuan yang bekerja. Contohnya saya. Lalu ada lagi faktor yang lain, itu ada pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seorang dalam dunia kerja itu semakin ada perbedaan dalam hal pendapatan.
ada tamatan SMP, SMA, sudah pasti tidak bisa menduduki jabatan yang tinggi di sebuah perusahaan. Untuk menjadi seorang karyawan tetap, SMA masih bisa dipakai, masih diperbolehkan, tetapi pada saat dia ingin menaiki jenjang karir yang lebih tinggi, maka syarat itu sudah diterapkan dan si karyawan ini diwajibkan untuk menambah pendidikan di universitas, yaitu S1. Gitu ya. Baik, kita lihat di global, dunia global. Ya. Di dunia global itu berimbas terhadap kehidupan negara kita, di mana dunia global itu ada istilah stratifikasi, jangan lupa ya, di kita juga ada stratifikasi ya. Ini tingkatan masyarakat. Kalau stratifikasi masyarakat modern dengan stratifikasi masyarakat tradisional itu berbeda. Kita ingat piramida, di bawah piramida yang paling bawah itu adalah golongan pribumi. Golongan menengahnya adalah warga negara keturunan Asia Timur, ya, Cina, India, dan juga Eropa. Lalu paling atas itu adalah masyarakat Barat, terutama yang menjajah negeri itu. Jadi kalau kita bandingin, sebenarnya ketimpangan ini karena memang dampak dari global yang memang dibuat oleh negara-negara Barat. Kalau kita lihat di sini ada ilustrasi bagaimana perlakuan company terhadap pribumi. Kita bisa lihat di situ bagaimana rakyat menjadi budak, mendorong kereta yang dinaiki oleh para company. Kalau kita ingat pelajaran PKN, ada pola hubungan antara dunia barat dengan dunia berkembang. Ya. Di dunia barat, pola masyarakatnya itu bisa dibilang ya memang pola yang dibilang mencari keuntungan dari negara berkembang. Dan yang harus kita pahami, kalau kita dibilang negara berkembang, jangan bagi negara berkembang itu adalah negara miskin. Padahal kita adalah negara yang punya sumber daya alam nggak ada Indonesia. Emas, perak, tembaga, semua ada di Amerika, dikembalikan kepada Indonesia, tetapi gunungnya udah terbalik. Ya, dari gunung ke atas, tapi sekarang udah jadi gunung ke bawah. Isinya udah dikurs. Jadi kalau kita bilang Indonesia bukan negara yang miskin, tetapi Indonesia yang memang harus kita akui SDM-nya rata-rata masih rendah. Karena menurut data statistik penduduk, Indonesia 54% lulusan sekolah dasar. Program TV yang laku adalah program TV yang hahaha, dan bukan program yang membuat warga menjadi lebih pintar. Apalagi ada drama Korea yang kamu temenin kan? Kamu banyak berhalu-halu dengan drama Korea.
Nah, kita lihat di teori sistem dunia, ya, ini ada industri menghasilkan 3 kelompok bangsa. Ada negara inti. Jangan lupa kalau negara inti itu adalah negara-negara barat dan negara-negara yang menang Perang Dunia Kedua. Yaitu, masih ingat kan? Ya, ada Amerika, ada Inggris, ada Cina, ya, ada bukan Jerman, ya, negara-negara yang bersekutu dengan Amerika. Nah, kita lihat di sini ada yang golongan kedua adalah negara semi periferi. Nah, ini negara yang memang sudah ada di tengah-tengah seperti Singapura, Malaysia, Jerman, ya, dan negara-negara barat. Dan kita lihat di bawah ini ada negara periferi, ya, periferi, ya, negara pinggiran. Bisa jadi kita masuk ini, ya, negara yang dianggap negara pinggiran, tetapi mereka butuh kepada kita, kepada Indonesia. Kenapa? Kita merupakan market pemasaran yang besar buat mereka. Indonesia kalau dikucilin nggak akan menderita. Kenapa? SDM-nya walaupun agak rendah, tetapi sumber daya alamnya itu banyak. Itulah yang membuat para negara-negara berlomba-lomba berinvestasi ke Indonesia karena bahan baku yang ada di Indonesia luar biasa banyak. Dan keuntungan lainnya adalah standar gaji di Indonesia itu masih rendah. Standar gaji kita itu kalau di negara Malaysia saja, Malaysia dan Singapura, pendapatan UMP kita yang 4.200.000 itu adalah pendapatan seorang pembantu. Jadi kalau dipikir, kemana sumber daya alam kita yang banyak itu? Apa yang salah dengan Indonesia? Yang salah adalah pada saat kita memilih, ini asumsi saya pribadi, pada saat kita memilih anggota rakyat kita, yang sekarang ini kebanyakan, maksudnya anggota DPR, menjadi wakil kita dalam membawa aspirasi kita untuk kepentingan dan hajat orang banyak. Ya, karena mereka pengusaha, maka mereka membuat sebuah peraturan yang kita tahu kemarin itu ada gonjang-ganjing, ya, yang sangat luar biasa, tenaga kerja. Jadi UU tenaga kerja, kalau kita telusuri melalui prosedur, melalui kemarin bagaimana terciptanya, itu sudah bisa dibilang ada kesalahan. Dan ini memang harus patut kita waspadai dan patut kita antisipasi dengan demo. Tapi demo yang bagaimana? Kalau kita mengajukan sesuai dengan kebebasan berpendapat dan berorganisasi, pasal 28, memang diperbolehkan kita menyuarakan hati nurani kita, tetapi dengan penuh tanggung jawab. Ya, tidak usah merusak fasilitas umum, karena kan kita juga yang make. Ya. Ayo, ada siapa nih yang biasa ikut demo? Kayaknya diem-diem ada ini. Ayo. Tapi nggak apa-apa kok. Tapi Mbak Ibu bilang, demonya yang baik-baik saja, tidak usah bawa senjata tajam, tidak usah menggunakan api, dan kalau bisa jangan terlihat mukanya. Bukan Ibu ngajarin demo ya, enggak. Tapi memang
patut kita antisipasi masalah UU tenaga kerja, karena kalau tidak kita antisipasi, kita akan menjadi budak di negara kita sendiri. Ya, di sini ada teori tentang ketergantungan, dependensi. Ya, teori ini menganggap keterbelakangan akibat sistem kapitalis di negara-negara barat ini, yang dominan dan bersekutu dengan elit lokal di dunia ketiga yang menggunakan kelebihan mereka yang istimewa untuk mempertahankan kedudukan mereka. Ya, jadi menggunakan pihak ketiga untuk mempertahankan kedudukan mereka. Siapa yang dimaksud dengan mereka yang istimewa? Ya ini, orang-orang yang di zaman dulu mempunyai status keturunan raja. Nah, mereka ini termasuk yang membantu untuk mempertahankan kedudukan Belanda sehingga sampai 3,5 abad. Makanya jangan bangga, saya keturunan darah biru loh. Nanti kalau ditanya, terus berarti perannya mempertahankan company di negara kita. Ya, jadi jangan bangga menjadi keturunan. Nah, kita lihat di sini ada pendekatan struktural, ya. Ada kemiskinan. Apa sih miskin? Ayo, ini kelas 1 nih. Apa sih miskin? Nggak ada mau jawab. Miskin adalah keadaan seseorang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar. Apa kebutuhan dasar manusia? Sandang, pangan, papan. Kalau itu tidak terpenuhi, maka bisa dikatakan seseorang itu dalam keadaan miskin. Corona yang terjadi dari awal tahun kemarin, ini banyak membuat orang masuk ke dalam garis kemiskinan. Lalu pemerintah mengambil antisipasi upaya dengan bantuan bansos, bantuan sosial, upaya untuk mengantisipasi garis kemiskinan yang terjadi di masyarakat Indonesia. Tapi tidak semua provinsi. Dan bahkan di DKI sudah ada informasi bansos yang kemarin diterima oleh masyarakat itu adalah bansos yang terakhir. Ya, kalau nggak percaya tanya aja sama Pak RT. Ya, di sini Pak RT, yang sekretaris RT nih ada Pak Nurrohim, ada Pak Muarif, ya. Jadi sudah mulai ada informasi bansos akan dihentikan. Insya Allah kita awal tahun masuk ke dalam situasi normal kembali. Ya. Jadi teori-teori yang lain kalian baca ya. Oke, kita ke materi berikutnya. Di sini ada teori yang masih banyak teori ya. Di sini ada ketimpangan pembangunan. Pembangunan yang terjadi antara desa dan kota itu memang membuat adanya ketimpangan. Di kota dengan fasilitas masyarakat yang full, sementara di desa sarana untuk ke sekolah saja, misalnya jembatan itu nggak ada. Bahkan sampai membuat anak-anak itu menuju sekolah dengan berenang, ya, dengan baju basah atau mereka sekolah. Nah, jadi ada ketimpangan antar wilayah desa dan kota. Lalu ada ketimpangan lagi yang diungkapkan oleh Bank Dunia. Dari Bank Dunia itu ada diinformasikan pendapatan antara negara berkembang dan negara maju. Jangan lupa kalau negara maju negara Amerika ya negara-negara barat, dan kita termasuk negara berkembang alias negara miskin. Lalu ada negara dengan pendapatan rendah, middle income nation ya. Lalu yang terakhir ada negara dengan pendapatan rendah, seperti Somalia. Somalia yang masyarakatnya
mayoritas Islam itu sekarang sedang bergejolak, ya, untuk makan aja susah. Seperti pernah dilalui oleh masyarakat Ethiopia, makan pun mereka susah. Jadi mereka yang kita lihat dan pernah saya lihat ada yang makan kotoran sapi. Jadi dia, aduh, luar biasa itu ya. Jadi kalian harus banyak-banyak bersyukur untuk keadaan yang kalian dapatkan saat ini. Ya, itu ada ketimpangan yang di rasio, ya, rasio gini. Kita lihat ketimpangan global pada masyarakat miskin memang berdampak. Ya, tadi saya bilang ada seorang artis yang sekali manggung 150 juta, sedangkan petani buruh satu hari dia dari pagi sampai malam belum tentu dia dapat 100.000. Jadi ada kesenjangan yang luar biasa ada pada masyarakat kita. Nah, kita lihat di sini ada faktor internal dan faktor eksternal. Ya. Oh ya, ada yang mau bertanya? Jangan lupa loh, saya bilang yang aktif akan mendapatkan nilai. Halo? Oke. Kalau nggak ada yang bertanya, saya lanjut. Ya. Oke, jadi setelah tadi yang telah saya uraikan, ternyata dalam ketimpangan sosial ada faktor internal dan faktor eksternal. Apa faktor internalnya? SDM. Ya, SDM. Sumber daya manusia. Bagaimana mau menjadi seorang yang berkecukupan kalau mentalnya miskin? Apa mental miskin? Males. Ya. Orang Cina dengan budayanya bangun sebelum ayam berkokok. Tapi kebanyakan orang bangun sudah matahari tinggi. Padahal Allah berjanji akan memberikan orang yang bangun pagi, sholat tepat waktu subuh, ya, akan dibukakan ke lapangan. Malaikat udah turun ke langit. Pas ngelihat si Adam masih tidur, udah pergi lagi dia. Ya, Rifanya masih duduk tapi belum berangkat ke kamar mandi gitu, masih leha-leha gitu ya. Kata malaikat, gimana mau dikasih? Ya, maaf ya Rifah ya. Oke. Lalu gampang nyerah, apatis, tidak punya keyakinan. Saya miskin, udah deh saya nggak mau usaha, pasrah aja. Ya, kalau udah saya menakdirkan saya menjadi orang miskin, takdir, walaupun Allah yang buat, tapi kita tidak berusaha, maka ya, akan terjadi takdir itu. Padahal Allah itu sangat luas. Allah Maha Kasih. Ya. Dibukakan 5 waktu untuk kita memohon. Untuk kita berdoa memohon Allah supaya memenuhi semua hajat kita. Ayo datang, kata Allah. Ayo. Nah, kitanya nggak mau datang. Ya. Tar dulu deh. Ya. Ntar deh dijama. Ya. Saking ininya, saking nggak pahamnya, ngejam sholat zuhur. Oh, tadi kan saya belum sholat subuh, deh saya jama aja deh. Ya.
Ada yang begitu nggak? Oh, saya kayak seperti berada dalam dunia yang sepi, berbicara sendiri. Dalam hutan. Iya, masa yang nyautin pakai ini Pak Ahmad. Halo, anak murid itu pada kemana nih? Nanti kalau nggak mau bertanya, saya bertanya ya. Di sini ada Andini, ada Eka, ada Fitri, ada Ilham, Maulina, Rifki, Akbar, Rifa, Salsa, Salman, pada kemana ya? Vivi Oscar. Saya ada Bu, saya Bu. Ah, siapa tuh ada? Rama ada Rama. Akbar. Ibu panggil ya, satu-satu ya, nyaut ya. Iya Bu, iya. Ini sepi. Bapak Daprid. Siap. Oh, nggak nyaut. Oh ya. Eka. Saya Bu. Halo. Iya, Eka ada. Fitri. Halo Bu, saya Bu. Nah, iya Fitri, apa kabar? Alhamdulillah. Ilham. Baik, Ilham. Ilham? Wah, tidur nih ya. Cuma masuk doang, tapi nggak on. Maulina. Hadir Bu. Oke, alhamdulillah. Rifki. Hadir Bu, hadir. Pak Nur Salim. Enggak. Nah, kebetulan di kantor kalau yang patut kalian ketahui, walaupun PJJ, kantor itu selalu penuh dengan guru. Enggak penuh, Bu. Penuh, yang penting ada. Ya, ada Rifa. Mana nih ketua OSIS? Ketua OSIS? Pada sudah buat perjanjian ya? Roja. Hadir Bu, hadir Bu. Hadir. Salman. Iya Bu, hadir Bu. Ya, Salsa. Iya Bu, saya. Iya, suaranya lembut. Nah. Salamah. Hadir Bu. Iya, apa kabar tetangga saya? Alhamdulillah baik. Baik. Vivi Oscar. Hadir Bu, saya. Iya, mudah-mudahan sehat ya. Jitni. Siapa Jitni ya? Jiti. Oh. Iya, ada Jitni di sini. Ya, murid baru. Ya. Oke, kita lanjut ya. Aktif ya. Nanti gunanya habis ini. Oke. Setelah faktor internal yang tadi membuat ketimpangan sosial, apa aja? SDM, pendidikan, sikap yang miskin, gampang menyerah, apatis, tidak punya keyakinan. Ternyata ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang di luar kendali seseorang. Apa itu? Yaitu birokrasi kebijakan. Pemerintah yang membatasi akses seseorang. Bila seseorang telah dibatasi, ya, maka seseorang itu tidak bisa kemana-mana. Aksesnya terbatas. Ya, seorang tapol, apa tapol? Bukan nampol ya, tapol. Kalau nampol apa? Ya, tapol, tahanan politik. Tahanan politik atau orang atau lembaga yang memang tidak disukai oleh negara, maka dia akan mempunyai akses yang terbatas. Orang tapol, apalagi tapol PKI, di zaman pemerintahan Pak Soeharto sangat dibatasi.
anak-anaknya susah untuk mendapatkan akses pendidikan yang tinggi. Tetapi kalau kita lihat sekarang, malah keturunan PKI sedang merajalela. Bahkan kemarin Pancasila mau diganti dengan menjadi Trisila. Oke, ini pelajaran PKN nyambung ya. Lalu kita lihat orang-orang yang memang ada keterdekatan dengan penguasa, mereka punya sesuatu yang luar biasa. Ya, keterdekatan itu mengakibatkan sebuah posisi yang sangat menguntungkan. Paham kan? Apalagi kamu, posisi pas saat ulangan kamu di depan. Ya, posisi menentukan nilai. Ada yang ngebet pakai contekan. Contekannya ditaruh di bawah paha. Ya, di bawah rok. Pakai. Tapi anak madrasah enggak ya. Enggak salah. Pakai bikin contekan yang panjang gitu ya. Terus ngebatik. Nah, ngebatiknya di mana? Ngebatiknya di meja. Pakai pulpen yang warnanya hitam tinta. Nah, ada yang merasa? Halo, nggak ada yang merasa? Padahal di sini banyak loh yang pernah ibu tangkep ini, ya, terciduk. Iya. Ya udah ibu jangan dibuka lah masalah itu. Oke, nggak dibuka, ya. Yang penting kalian paham adalah dengan materi hari ini, ya. Jadi untuk ke depan dengan memahami tentang faktor penyebab ketimpangan sosial, ya, kalian akan berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk masa depan kalian, ya. Berjanjilah untuk tidak menjadi pribadi yang mempunyai pendidikan yang rendah. Belajarlah untuk lebih giat untuk masa depan, karena akan berbeda hasil yang didapat dari seseorang dengan proses, ya, dengan kegiatannya selama untuk menaiki puncak kehidupan dengan orang yang tidak berproses sama sekali. Seperti contohnya seakar pohon. Sebuah pohon yang tumbuh dari biji lalu keluar akar, akarnya akan masuk ke dalam tanah, merambat jauh, ya, lalu menjadi sebuah pohon yang besar. Ketika ada badai angin, ya, karena akarnya kuat, maka untuk bisa digoyangkan itu insya Allah tidak bisa. Tetapi kalau pohon yang melalui sebuah proses pencaklokan, pelajaran apa yo? Biologi, ada gurunya nih. Biologi. Iya, biologi, ya. Ya, jadi pohon-pohon yang mengalami proses pencangkokan, ya, dia tumbuh dengan akar yang tidak terlalu luas. Maka yang terjadi adalah pada saat badai terjadi, maka pohon tersebut akan gampang tercabut dari tanah dan tumbang. Ya. Oke, maka jadilah seseorang dengan proses seperti proses sebuah pohon yang tumbuh dari biji, ya. Lalu dari ketimpangan sosial ada bentuknya, ya. Ini sambil kita lihat di LKS, ya, udah buka kan ya, jadi nyambung nih. Ya, kita lihat ada bentuk ketimpangan sosial, ya.
ada bentuk ketimpangan desa dan kota. Jangan lupa, desa dengan sarana yang terbatas. Karena fokus pembangunan itu biasanya lebih banyak kepada kota. Ya, di kota itu semua sudah dengan sistem elektrik, sudah dengan digital canggih. Sedangkan di desa belum tentu. Kayak kita udah terbiasa dengan laptop, dengan handphone, ya. Tetapi kalau di desa, yang di Papua, dikasih komputer, diapain tuh komputer? Baca tulis aja nggak bisa. Ya, jangan-jangan dibanting lagi. Mereka masih di daerah-daerah Papua yang terdalam masih menggunakan pakaian yang sangat natural, yaitu dengan daun-daunan, ya. Keterampilan mereka masih menggunakan peralatan yang sudah dipurbakalakan di museum. Saya pernah melihat sebuah tayangan yang disiarkan oleh salah satu televisi kita tentang bagaimana masyarakat Papua menebang pohon sagu lalu mengambil sagunya untuk dikonsumsi sebagai makanan pokok. Dia masih menggunakan kampak genggam. Apakah kampak genggam? Itu batu yang dibuat runcing di pinggir-pinggirnya. Dan kalau kita pakai, kita akan melihat dan kita kalau merasakan pakai kampak genggam itu, ya insya Allah tangan kita itu akan luka karena kan kita pegang dengan sisi-sisinya yang tajam, lalu kita gunakan untuk menebang sebuah pohon. Ya, itu hanya sebuah pisau. Padahal pisau udah ratusan tahun ada. Ya. Jadi inilah yang bisa dibilang terisolasi karena dampak letak geografis. Ya, jangan lupa letak geografis menyebabkan terjadinya isolasi. Terus kita lihat lagi ada kualitas SDM, ya. Jadi orang yang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan itu akan beda. Lalu ada ekonomi, bentuk ekonomi, ya. Buat kita belanja di Singapura itu mungkin sebuah hal yang mustahil, ya, belanja baju di Singapura. Tapi buat orang-orang tertentu di negara kita yang memang termasuk golongan kolor melarat, ya, kolong merat, ya, itu nggak merupakan sebuah hal yang mudah sekali, kan dengan pendapatan yang besar, bahkan sebulan itu mencapai eman, ya, dengan kita yang penghasilan UMP, ya, upah provinsi minimum, ya, yang hanya sekarang ini 4,2, ya, memang kalau nggak bisa dipakai untuk hidup bermewah-mewahan, tetapi cukup. Apalagi kita orang beriman itu harus cukup dengan apa yang ada. Oke, lalu yang 4 ada penyebaran aset. Aset apa? Aset kekayaan negara dan aset pembangunan. Ini tidak merata. Banyak aset-aset yang membawahi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh segelintir orang, bahkan individu. Dan ini bertentangan dengan UUD 45 sebagai konstitusi kita, sebagai tempat pedoman kita untuk berbangsa dan bernegara. Tetapi kenyataannya, realitanya di lapangan banyak
perusahaan-perusahaan besar seperti listrik yang tidak kita ketahui banyak orang, bendungan-bendungan yang dibuat itu ternyata bukan semua punya negara. Jadi golongan-golongan ini bisa membuat penekanan terhadap pemerintah pada saat mereka menginginkan sesuatu. Bahkan mereka bisa menjual listrik dengan harga yang mahal. Maka itulah yang terjadi pada PLN. Yang kemarin ini memang PLN banyak punya hutang dan ternyata selidik punya selidik. Nah, banyak bendungan pembangkit listrik dimiliki oleh pihak swasta. Mudah-mudahan ke depan tidak ada perusahaan-perusahaan yang membawahi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, dikuasai oleh swasta. Kita negara maritim, di mana dari Sabang sampai Merauke dihubungkan oleh laut yang luas. Di laut itu ada garam. Garam di Indonesia mahal. Kenapa? Itu tadi, karena dikuasai oleh segelintir orang, bahkan individu. Ya, jadi memang kedepannya perlu sebuah upaya dari pihak pemerintah untuk menangani hal ini. Tapi malah sekarang pemerintah malah jual-jualin aset. Mau bangun tol aja udah dijual. Ya. Dan tol di negara kita, jangan berpikir itu adalah punya negara. Tol yang ada saat ini sudah banyak dimiliki oleh negara-negara asing. Oke. Sekarang bentuk ketimpangan yang ada lagi adalah antar wilayah dan subwilayah. Di wilayah pusat dan wilayah subwilayah yang memang harus kita pahami, fokus pembangunan itu adanya di pusat. Jadi fokus pembangunan dan sarana prasarananya berbeda dengan wilayah pinggir. Ya. Seperti contohnya kemarin itu ada tentang provinsi baru, kayak Banten. Banten itu dulu adalah wilayah yang ada antara DKI dan Jawa Barat. Jadi tidak terperhatikan. Lalu mereka mengajukan permohonan untuk menjadi provinsi untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Karena mereka merasa dicuekin oleh wilayah DKI dan wilayah Jawa Barat. Kemungkinan untuk menjadi wilayah-wilayah lebih kecil lagi, ya, dengan kemakmuran, dengan aset daerahnya, ya, mungkin ke masa 5 tahun ke depan akan terjadi. Ya, bisa kita lihat nanti ada provinsi-provinsi baru. Lalu kita lihat dengan ketimpangan yang ada, apa sih solusinya? Ada 3 solusi minimal, ya, minimal 3 solusi. Yang pertama adalah peningkatan kualitas pendidikan. Pemerintah dengan upayanya mengadakan pendidikan dasar, beasiswa, dan sekolah gratis. Ini sudah mulai kalau di Jakarta, kalau di daerah lain, sekolah masih bayar, ya, ada beberapa yang bayar, tetapi tidak semua, ya. Kalau swasta masih urusan individu, tapi kalau negeri insya Allah ditanggung pemerintah. Jadi seperti dalam Allah janjikan, orang yang berilmu itu akan beda. Upah sedikit walaupun saya bukan ustazah, ya. Oke. Ilmu itu terdiri dari huruf Arab, Ain, Lam, Mim. Ilmu. Ain. Ain asalnya iliyin. Kitab kebaikan yang ada di sebelah kanan.
Ya, start ya. Oke. Lalu lam merupakan asal lam di sana adalah asal dari sifat Muhammad sifat Allah, yaitu latif. Latif itu penuh kasih sayang, lembut. Lalu ada mulkun, mim itu asal dari kata mulkun. Mulkun itu kerajaan. Jadi Allah janjiin orang yang berilmu, dia akan menjadi itu derajat tinggi ya, derajat yang tinggi. Dia punya kejiwaan lemah lembut, penuh kasih sayang, dan insya Allah punya kerajaan. Ya, mudah-mudahan anak-anak ibu yang dalam proses pendidikan menjadi individu yang bermartabat akan mempunyai ini semua. Ya, amin. Oke, lalu upaya yang kedua adalah mobilitas geografis. Apa itu mobilitas geografis? Yang kita tahu Indonesia dalam hal geografis itu dengan daerah berliku-liku gunung yang akan membuat sebuah masyarakat itu terisolasi, yang akhirnya mengakibatkan Indonesia menjadi negara majemuk dengan kebudayaan yang sangat banyak. Ya, dan masyarakat yang banyak ini, yang multikultural ini merupakan sebuah rahmatan lil alamin, tetapi juga bisa menjadi potensi konflik. Karena tidak semua orang berpikiran dengan sama, ya. Yang seperti pernah kita bahas, bagaimana orang Jawa dan orang Sunda dengan kata atos. Yang satu atos artinya keras, yang satu atos ini artinya mudah. Terus posisinya di MCK. Yang satu nanya atas, yang di dalam bikin kok tahu aja sih keras gitu kan. Terus yang di luar saking dia juga mulus, dia bilang atas tapi nggak keluar gitu, karena pengertiannya beda. Ya, satu atas artinya sudah, yang satu lagi artinya ya. Jadi jangan samakan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah itu ya. Oke. Yang terakhir, upaya yang dilakukan pemerintah seharusnya adalah menciptakan peluang kerja. Ya. Peluang kerja yang bagaimana? Peluang kerja yang bisa membuat masyarakat punya pekerjaan. Maka diciptakanlah pabrik-pabrik di daerah dengan mengundang investor asing. UMP di Indonesia walaupun kecil, tapi kita masih membutuhkan investor. Maka banyaklah datang investor asing ke kita untuk membuat lapangan-lapangan pekerjaan buat masyarakat Indonesia. Oke, kita udah sampai pada jam 9:30. Ada pertanyaan? Tidak ada, maka saya anggap kalian sudah paham. Kalian di e-learning kelas 12 ada ulangan harian. Yang ketiga tentang ketimpangan sosial. Silakan kalian kerjakan dan jangan lupa dikerjakan dengan teliti, karena ini merupakan nilai ulangan harian yang ketiga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, silakan kalian boleh keluar. Terima kasih atas partisipasinya.
bisa ada 2. Oke. Sekarang tinggal hanya kita bertiga. Riki, Pak Kamat, dan saya. Saya mohon arahannya. Terima kasih. Udah keluar semua. Sudah keluar semua, Pak. Tinggal saya, Bapak, sama Pak Rifki. Siapa aja? Siapa aja itu? Ya? Siapa aja? Pak Rif. Pak Rifki. Ada Pak Rifki, ada Pak Nur Salim, ada Bu Is, ada Bu Erni, ada Liza, ada Pak Nur Rahim. Ramai. Ibu kenapa nggak pakai masker? Pakai masker dong. Apa sih? Nggak Pakai dengar, Pak. Masker? Pakai, Pak. Oh, cuman kan saya ingin bertemu dengan murid-murid saya hari ini. Dan murid-murid saya bahagia dengan memendam senyum saya. Kalau nggak pakai masker, ntar ngeluar keluar nih. Apa sih, Pak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ita atas pertemuannya pada pagi hari ini. Cuma ini lagi memang ini rata-rata ini masukannya. Jadi kalau di awal itu ketika kita mengawali pembelajaran itu kan itu dibagi 3 itu. Pembukaan, inti, dan penutupan. Jadi ketika kita membuka itu, ya tentunya tadi sudah dibuka dengan membaca nama. Terus, ini kedengarannya. Suaranya enggak, ini Pak, enggak pecah-pecah. Sampai ke sininya jadi keputus-putus, jadi kita enggak paham apa yang Bapak sampaikan. Kenapa? Enggak tahu, mungkin sinyalnya karena Bapak terlalu jauh dari sini. Belum nyala kali. Di sana mungkin sinyalnya Pak, mendung hujan. Kalau hujan dikit saya mau Pak. Ibu Ita, ini rata-rata memang di awalnya itu kurang apresiasi. Jadi anak-anak itu harus diapresiasi. Tanya dulu gimana kabarnya, keluarganya. Terus mudah-mudahan kita selamat dari musibah virus corona ini. Jadi perlu itu diapresiasi nanti. Terus ini lagi ini dari 40 siswa, cuma berapa? 14 atau 16? Halo, Luis. Anaknya cuma dikit. Komplain tuh. Belum pada bangun Pak anaknya Pak. Ya bukan masalah duit, ini kan sudah dipersiapkan, sudah dikasih tahu dari kemarin. Jadi kalau dari 40 itu tidak ada separuh aja kan kayaknya kan gimana gitu. Jadi itu PR buat kita semua gitu. Kenapa sampai begitu? Dari 40 siswa, plus 12 itu berapa itu? Iya Pak, anaknya belum bangun. Jadi gimana ya? Ya maksudnya itu kan kerjasama itu keluar dengan waktu kelas itu. Dan itu kan orang tua kan beritahu. Awal itu hari A jam sekian akan mengadakan pembelajaran Zoom meeting. Sama orang tua jadi orang tua itu apa namanya punya kewajiban untuk membangun anak-anaknya. Iya mungkin karena pertemuannya sejarah goib kayak gini mereka males Pak.
makanya sampai ditarik-tarik pegawai itu gimana tuh. Terus yang terakhir itu tadi itu sudah bagus itu di Ibu Ita itu memberikan apa namanya up up bukan akan mengatakan apa namanya uh, ulangan ya ulangan akan mengadakan ulangan itu bagus. Cuman itu juga lagi itu doanya apa namanya lupa. Jadi kalau awalnya dibuka dengan doa, akhirnya juga ditutup dengan doa. Anak Oh, iya, doa. Lupa apa doa? Apa ingin doa? membaca Alhamdulillah. Iya, Pak, Mudah-mudahan lupa. pertemuan kita pada hari ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Iya, Pak, Allah. masa sama Pak Rohim aja Kebanyakan. Intinya aja. Makanya tuh dateng. kemarin pengawas ibu pengawas juga kemarin memberikan masukan seperti itu gitu. Jadi nggak jauh masukannya itu. Jadi Makanya. Kalau tahu mau supervisi dateng. itu sifatnya sepele tapi itu merupakan Sepele. rukun di dalam pembelajaran gitu loh. Oke, Pak. Terima kasih. Ya oke, terima kasih ya. Terima kasih atas pertemuannya. Mudah-mudahan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, tolong Gus. Pak, Bapak masih di kampung? Kampuang nan jauh di Mato.